Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dafiq Irawan, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Glenor 1 Atap, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK UINHAS Jember, Jawa Timur, dengan nomor peserta PPG 351090000394. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025114944 pada materi Andalusia Kota Peradaban Islam di Barat, materi kelas 7 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Adapun sintak model pembelajaran problem based learning adalah sebagai berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ya. Baik. Oh, mau cek dulu. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Luar biasa. Alhamdulillah pagi hari ini kita pelajaran agama Islam lagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik ya. Sudah belajar tadi malam? Oke, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum itu Pak David cek absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Siapa yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua? Masuk semua? Coba lihat kanan kiri kalian masing-masing. Ada temennya yang tidak masuk? Kenapa? Oh ya. Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Baik, sudah siap belajar tidak hari ini? Siap ya? Dirapikan dulu. Oke, kalau sudah siap buku pelajarannya, buku paketnya silakan dikeluarkan dulu. Sudah? Sudah semua ya? Oke, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih. Ketua kelas, ayo dipimpin doa dulu. Persiapan. Doa mulai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa agar semangat nasionalisme kita itu tumbuh, kita lebih baiknya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri di tempatnya masing-masing dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah negaraku, di sanalah aku dan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku yang Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, satu negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, inilah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Pak David ngetes dulu nih, yang kemarin ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Tentang Damaskus. Luar biasa. Eka ingat tentang Damaskus, pertemuan terakhir itu Pak. Nah, ada hubungannya karena sama-sama tentang sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan melanjutkan ke Andalusia. Oke, media sosial apa yang paling sering dipakai? TikTok. Luar biasa ya. Ada yang tahu apa itu FYP? Apa FYP? Viral. Di dalam TikTok, YouTube, Instagram itu ada yang istilahnya algoritma. Pernah dengar ya? Algoritma itu berasal dari logaritma. Di matematika pernah belajar tentang logaritma? Nah, ilmu inilah yang menjadi dasar hari ini bisa muncul algoritma. Tahu kira-kira penemu, tokoh ilmuwan yang menemukan logaritma ini siapa? Menarik sekali kita pelajari di Andalusia, kota peradaban Islam di Barat. Kalian, oke, ini dulu, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian belajar ini biar apa? Perhatikan ada 3 tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bantu Pak David untuk membacakan? Coba Iza dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Peserta didik dapat menceritakan sejarah dari wilayah di Andalusia. Andalusia, luar biasa. Kelihatan nggak dari belakangnya? Coba yang kedua saya minta Vicky. Vicky, tujuan yang kedua bisa terbaca Vicky? Didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa koloni Umayyah di Andalusia. Andalusia. Oke. Yang ketiga, kamu silakan dibaca. Yang ketiga. Peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh ilmuwan yang berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Baik, anak-anak, pada tanya, Andalusia ini mana sih? Di peta sekarang ada nggak? Nggak ada. Andalusia itu dulu namanya, hari ini maksudnya Pak David, namanya sudah berubah menjadi Spanyol. Spanyol itu Spain, itu dulu namanya Andalusia. Kalian bisa cek. Ya, oke. Ini target pembelajaran kita hari ini. Jadi 3 ini anak-anak. Jadi harapannya kalian yang pertama bisa menceritakan nih nanti ceritanya tentang Andalusia itu seperti apa. Terus yang kedua, dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu ilmuannya siapa aja nih yang ada di zaman itu dan karya-karyanya apa. Nah, tujuannya itu. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja tokoh ilmuwan besar yang ada pada zaman Andalusia. Selanjutnya, nah, kriteria penilaian. Hari ini penilaiannya ini ya. Jadi penilaiannya ada 3 macam. Yang pertama, mohon perhatian ya. Yang pertama ada tentang pembelajaran kelompok. Nanti di kelompok itu penilaiannya ada 4 macam. Ada pemahaman materi, ada kerja sama kelompok, ada kreativitas, ada kejelasan penyampaian. Jadi nanti rangkumannya yang paling bagus ada 4 hal ini. Terus yang kedua, ketika kalian nanti berkelompok, akan dinilai partisipasi. Partisipasi itu apa? Terlibat di dalamnya. Apa cuman diem aja di kelompok, apa ikut nyari, apa ikut nulis, apa cuman bengong aja. Itu ada penilaiannya ya. Partisipasinya, menghargai terhadap pendapat orang lain. Kalau temennya maju nanti diapresiasi, tepuk tangan. Nah, itu ada penilaian sendiri. Terus yang terakhir ada tes individu. Nanti Pak David juga akan bagikan latihan-latihan soal yang untuk ngetes kepemahaman pribadi. Paham? Baik. Selanjutnya, kegiatan hari ini 3 kegiatan besar. Yang pertama, menemukan permasalahan dalam video yang disajikan. Nanti akan video ditayangkan, kalian simak baik-baik videonya, catat hal-hal pentingnya. Kemudian setelah dicatat, berdiskusi bersama kelompok, didiskusikan dengan teman sekelompoknya, nanti dibagi siapa yang maju ke depan sebagai yang presentasi ngomong, siapa yang bagian nulis pertanyaan dari teman-temannya, siapa yang menjawab pertanyaan, dibagi tugas ya. Yang ketiga ya mempresentasikan. Jadi ada melihat video, mendiskusikan dan presentasi. Paham ya? Sudah siap kita menonton videonya ya?
Sebelum menonton video, kita bagi kelompok dulu ya. Pembagian kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah kemarin dibagi. Silakan. Saya beri waktu untuk menata kelompoknya 5 menit. Yuk, bagi. Kursinya agak ditarik. Kursinya miring, dibebetkan. Dibebetkan mejanya dengan kelompoknya. Nah, begitu maksudnya. Nah. Yang depan maju, yang depan dimajukan. Sini bagi. Kalau yang pakai di sini, yang di sana biar diambil kelompok sana. Yang di sini bagi kelompok sini. Kursinya, sininya aja. Udah, gitu aja, udah. Orang dua ini kelompok mana kamu? Ayo cepat gabung. Ayo ikut saya, siapa yang penting dihitung. Boleh ikut sana satu, ikut di sini satu, nggak apa-apa. Nah, yang belakang kurang tuh. Baik, kalau sudah di kelompoknya masing-masing, Pak David akan membagikan lembaran LKPD ya. Jadi di lembar ini kalian nanti bisa mencatat nih. Jangan lupa tulis ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Isi ya kelompoknya. Silakan, ada yang jadi bagi tugas, ada yang tukang nulis. Mulai dibagi siapa yang jadi ini. Ya. Oke, diisi ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Sudah siap? Anak-anak sudah diisi, silakan isi dulu identitasnya dan nggak lupa nama ketua kelompoknya siapa, anggotanya di bawahnya siapa. 2 menit. Ya. Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang tinggal fokus ke layar. Pak David akan menanyakan sebuah video yang durasinya agak lumayan, 17 menit. Di LKPD terdapat permasalahan yang bisa kalian analisis jawabannya melalui video yang ditayangkan. Perkembangan Islam di Andalusia Spanyol. Islam masuk di Andalusia pada tahun 92 Hijriah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Portugis. Musa bin Hussein sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tauhid bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Mereka berhasil menaklukkannya pada tahun 712 Masehi. Abdul Rahman Al-Dahil memproklamirkan berdirinya Imam Umayyah kedua di Andalusia pada tanggal 15 Mei tahun 756 Masehi. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintahan Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasakan tertolong oleh kehadiran bangsa. Mereka menjadi merdeka dan aktif membantu bangsa meskipun masih terpecah dalam beberapa negara. Tetapi mendapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murawiyun dan Muawiyah. Periode ke-6 tahun 1248 sampai tahun 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Rahman Al-Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Demikian pembagian 6 periode perkembangan Islam di Andalusia Spanyol. Kejayaan Islam di Andalusia.
Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku, dan ratusan masjid. Jalan aspal yang panjang dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berampiran menjadi pemandangan menarik di Cordova. Kota ini menjadi populer dan mengundang kekaguman pengunjung. Utusan diplomatik banyak berkumpul di Cordova. Delegasi berdatangan dari Janata Afrika Utara, dinasti Indonesia, Raja Prancis, Konstantinopel, dan Jerman. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman, menjadi pembangunan fisik yang sangat menonjol. Pembangunan yang megah terdapat pada kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Jakarian di Saragossa, Masjid Sevilla, Templo Toledo, Istana Al-Makmum, dan Istana Alhambra di Granada. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam datang, kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Cordova dibangun dan diperindah. Jembatan yang dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota menambah keindahan kota tersebut. Ibu kota Spanyol Islam dihiasi oleh taman-taman dan istana yang megah berdiri di sekitarnya. Kebanggaan kota Cordova adalah Masjid Cordova, perkampungan-perkampungan yang indah, tempat-tempat pemandian dan saluran air dari pegunungan. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di kota itu ada sisa-sisa kekuatan bangsa Arab dan pemikir Islam. Arsitektur sini. Rangkaian rantai raksasa yang terdapat di Torre del Oro menyambung dengan menara lain di seberang sungai yaitu Torre de la Plata. Rantai tersebut digunakan untuk mencegah serangan kapal pasukan Kristen yang mau masuk ke dalam kota. Pada daerah otonomi Castilla-La Mancha terdapat kota Toledo. Kota ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Kota ini pernah pula menjadi salah satu kota pada masa pemerintahan Islam di Spanyol. Tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi terdapat di Toledo. Penganut agama Islam, Yahudi, dan Kristen dapat hidup berdampingan dengan harmonis, yang pada masa itu disebut La Convivencia de Coexistence. Masjid Ermita Cristo de la Luz dibangun pada tahun 999 Masehi oleh bangsa Moor. Semula masjid ini diberi nama Masjid Bab al-Makruf. Namanya diambil dari nama gerbang kota Toledo dengan letak 20 meter dari masjid. Lantai masjid beralaskan tanah. Desain pilarnya dipengaruhi oleh Masjid Agung Cordova. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendekiawan-cendekiawan Muslim. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, kimia, dan fisika, semua dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim. Sementara di bidang ilmu sosial, dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk kaum muslimin di Spanyol dan Sisilia. Kebudayaan yang paling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. Bidang-bidang tersebut adalah 1. Fikih. Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Syekh Ibnu Abdul Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibnu Yahya. Dia pernah menjadi kadi pada masa Hisham Ibnu Abdul Rahman. Fuqaha terkenal lainnya adalah Munzir Ibnu Sa'id Al-Balkhi, Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah. 2. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol.
Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid, baik muslim maupun non-muslim. Mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab, baik dalam berbicara maupun tata bahasa. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, Abu Ali al-Shibli, Ibnu Sayyidi, Ibnu al-Hajj, Ibnu Khulud, Abu al-Hasan Ibnu Usbur, dan Abu Hayyan al-Ghanati. Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting. Ibnu Abdul Rabi merupakan pujangga yang sezaman dengan Abdul Rahman III. Dia menulis buku Al-Iqdal Farid dan Al-Adani. Ibnu Hazm menulis sebuah antologi syair cinta berjudul Tauqal Amanah. Abdul Wahid bin Zaidan tahun 1003 sampai tahun 1071 Masehi dan Muladan wafat 1087 Masehi terkenal dalam bidang syair. Mereka berdua menggabungkan syair dengan. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang Pak David berikan waktu kalian buat diskusi dengan teman sebangkumu, menyempurnakan catatan rangkumannya. Setelah itu akan diundi kelompok mana yang akan maju mempresentasikan. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah, bisa disusun laporannya dengan baik ya. Di sini siapa yang presentasi, mungkin yang menulis dan lain sebagainya. Oke? Catatan rangkumannya. Setelah itu akan diundi kelompok mana yang akan maju mempresentasikan. Silakan sekalian dibagi tugas, yang akan membacakannya siapa, yang nanti menulis pertanyaan temannya siapa, yang mau menjawab juga siapa. Silakan 5 menit ya untuk melengkapi, silakan. Oke, siap ya? Sudah siap semuanya? Yang semangat dong, tepuk semangat. Oke, baik. Kalau udah semangat, saya akan lihat. Kita sambut kelompok berapa yang akan maju ke depan. Kita mulai. Yuk, kita lihat. Kelompok berapa yang akan maju? Oke, kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan maju. Yuk, maju ke depan. Dikasih jalan dulu. Silakan. Pertama seperti biasa, perkenalkan dulu nama siapa, kelompok teman-temannya, terus langsung dibacakan hasilnya. Baik, geser aja, geser. Baik, tugas yang di belakang menyimak, memperhatikan. Kalau ada nanti pertanyaan bisa angkat tangan. Yo, baik, silakan dimulai. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izanul Fitri sebagai ketua kelompok dan bersama teman-teman saya ada Bani Umayyah di Andalusia yang dimulai sejak abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban. Untuk kelompok 6 luar biasa. Sekarang diberikan untuk bertanya kepada kelompok yang di depan. Pin, berapa pertanyaan? 2 pertanyaan aja ya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya, boleh siapa? Ya, oh Vicky, silakan. Apa yang dimaksud dengan Mas Andalusia dan mengapa periode ini dianggap sebagai puncak kejayaan peradaban Islam? Oke, dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan masa emas Andalusia, gitu aja sudah. Siapa yang mau tanya silakan. Oh ya, silakan. Siapa ilmuwan terkenal dari Andalusia dan apa karya mereka yang berperan? Siapa ilmuwan terkenal dari Andalusia dan apa karyanya? Oke. 1. Al-Zahrawi, seorang dokter dan ahli bedah. Tepuk tangan, luar biasa sekali ya. Oke, karena kelompok 1 sudah presentasi, sudah menjawab pertanyaan dengan baik.
maka kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan ya terakhir. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, kalau gitu Pak David minta perwakilan dari kalian untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ya. Ada yang mau membacakan kesimpulan, angkat tangan. Silakan. Yang mau membuat kesimpulan. Ya. Ya. Kesimpulan? Oke, kamu. Gantian. Yang belum ya nanti ini. Siapa yang belum? Oh ya, Eka, silakan Kak, dibaca Kak. Ya, silakan kesimpulannya gimana? Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Muslim. Kasih tepuk tangan buat Eka sudah membacakan kesimpulan 1 lah. Jadi kesimpulannya di sini Pak David sudah menyajikan ada 3 poin ya. Yang pertama, kejayaan Islam di Andalusia. Mohon perhatiannya ya. Yang pertama, Andalusia itu menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan tahap yang selanjutnya. Masih semangat apa tidak? Cek ya, sama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, 2, 1, ya. Oke, baik. Ya, setelah diskusi tadi, kini saatnya kalian mengerjakan LKPD ya. Di sini ada latihan soal, kalian kerjakan, ada namanya, terus diisi. Waktunya hanya sebentar, waktunya hanya 20 menit. Nanti kita koreksi bersama, paham ya? Oke, silakan ya. Jangan lupa dikasih nama. Oke, waktu habis. Sudah ya, sudah disilang-silang. Gak usah ya. Cukup yang halaman depan aja, yang belakang nggak usah ya dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang di rolling dengan teman sebangku kalian untuk dikoreksi. Yang penting bukan punyanya sendiri. Diputer dengan temennya. Yang salahnya cuma 1. Oke, luar biasa. Yang salah, nggak apa-apa. Nanti akan ada remedial, ada juga pengayaan yang nilainya ada bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa. Pak David di sini ingin membuat refleksi. Coba di halaman belakang isian tadi, LKPD kalian dibalik, di belakang ada tulisan refleksi pertanyaan itu, masing-masing ya diisi. Refleksinya seperti yang ada di layar. Apakah kamu sudah memahami materi tersebut? Sudah, terus? Bagaimana bagian apa yang paling menyenangkan? Bagian video. Bagian video, baik, tepuk tangan luar biasa untuk Vicky. Satu lagi yang dari perempuan, silakan Iza. Nah, Iza ya, dibacakan yang keras ya, Dok. Bagus, luar biasa, tepuk tangan untuk Iza juga. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya, mulai dari tadi menayangkan video, kalian melakukan penyelidikan, memahami video, merangkumnya, maju presentasi. Semua kegiatan itu kira-kira menurut kalian bagian apa yang paling menyenangkan? Nonton video. Kalau kegiatan yang paling susah? Yang presentasi. Oke, luar biasa. Baik, anak-anak ya. Di terakhir sebelum dikumpulkan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan membuat bagan infografis. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan pakai kertas, karton tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Dari Pak Guru, kalian mulai sekarang di rumah sudah boleh mencari informasi baik di YouTube, di internet, di buku-buku terkait persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Karena waktu sudah habis, kita akhiri pelajarannya. Tolong soalnya tadi itu dikumpulkan semua. Silakan dikumpulkan. Sebelum kita meninggalkan kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa dulu. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sholat.
Oke, terima kasih. Saya akhiri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.